يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azami Allah wa iyyakum. Hadirin ikhwah dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian semua. Ada sebuah cerita singkat yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah, di salah satu sisi pinggiran kota Madinah yang banyak terdapat padanya batu-batu besar. Fastaqbalna Uhud, dan kami berjalan mengarah ke Gunung Uhud, mendekati Gunung Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Maka saya mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." Aku menyambut panggilan wahai Rasulullah. Ada apa wahai Rasulullah? Faqala, maka kemudian beliau berkata, "Ma yasurruni anna indi mithla Uhudin dhahaban." Tidaklah membuat senang saya apabila saya diberi dengan emas sebesar Gunung Uhud. Tamdi alayya thalathatu ayamin wa indi minhu dinarun. Yang kemudian emas tersebut sebanyak itu tinggal bersama dengan saya lebih dari 3 hari, kecuali pasti akan habis. Nah, setidaknya tersisa 1 dinar saja. Emas sebesar Gunung Uhud itu habis, tidak tertinggal bersama Nabi lebih dari 3 hari.
illa syai'un arsuduhu lidainin, kecuali aku sisihkan sedikit darinya untuk membayar hutang. Illa an aqula bihi, kecuali aku akan mengatakan dan menjadikan dari emas tersebut fi ibadillahi hakadha wa hakadha, aku akan berikan kepada semua orang, tidak tersisa satu dinar pun, kecuali aku akan berikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, orang-orang yang lainnya. Hakadha wa hakadha, beliau sambil mengisyaratkan biyaminihi wa shimali, dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Artinya beliau akan habiskan uang tersebut, diberikan kepada orang. Wa qalilun ma'hu, dan sungguh sedikit apa yang mereka miliki. Tsumma qala li, kemudian beliau melanjutkan berkata kepada saya, maka ada la tabrah hatta atiyaka, tetaplah engkau di tempatmu ini, jangan engkau bergerak sampai aku datang. Tsumma talaqa fi sawadil laili hatta tawara, dan dia pun berjalan pergi di gelapnya malam, sampai tidak nampak. Fasami'tu sautan qad irtafa, dan aku mendengar suara yang keras. Fatakhawwaftu ayyakuna ahadun arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya pun merasa khawatir sesuatu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradtu an atiyahu, maka aku berkeinginan untuk mendatangi beliau. Fadzakatu qaulahu, tapi kemudian saya teringat pesannya tadi. Beliau berpesan, la tabrah, jangan kau bergerak sedikit pun. Jangan bergeraknya bukan sama sekali jadi patung begini. Nah, artinya tidak pergi kemana-mana. Hatta atiyaka, sampai Nabi mendatangi beliau. Falam abrah hatta akan, maka aku pun tidak bergerak sampai beliau mendatangi saya. Fakultu, maka aku katakan kepada beliau, laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu, aku tadi mendengar suara yang keras dan aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Faqala, maka kemudian Nabi berkata kepadanya, hal tahu, apakah engkau dengar suara tersebut? Qultu na'am, iya, saya mendengarnya. Qala dzalika Jibrilu atani, itu tadi adalah Jibril yang datang kepada saya. Dan beliau berkata, Jibril, man mata min ummatika, tidaklah seorang pun yang meninggal dari kalangan umatmu, la yusyriku billahi syai'an, yang dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, dakhalal jannah, kecuali pasti akan masuk surga. Maka aku katakan, kata Nabi berkata kepada Jibril, wa in zana wa in saraf, meskipun orang itu berzina dan mencuri. Qala, maka Jibril mengatakan, wa in zana wa in saraf, meskipun orang tersebut berzina dan mencuri. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita sebutkan di sini yaitu kisah yang pertama tadi, sebelum Nabi menghilang di kegelapan malam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi kehidupan dunia ini. Terulang dan terulang kita sampaikan dan kita mengingat dari satu majlis ke majlis yang lain, dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain, entah itu bersama orang ataukah ketika bersendirian,
kita mengingat dan mengingat, sering dan terlalu sering kita sibuk dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan akhirat yang kita cari, dan rendahnya kehidupan dunia yang kita rasakan selalu terulang, dan memang harus selalu diulang, dikarenakan inilah ujian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada kita, pada umat manusia. Sebagaimana terlebih khusus ini adalah fitnah yang besar yang menimpa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, likulli ummatin fitnatun, setiap umat itu diberikan padanya ujian, dan ujian yang paling besar yang ditimpakan kepada umatku, adalah ujian al-mal, harta. Berbicara tentang harta, maka tidak khusus hanya sekedar membahas uang, tidak khusus hanya sekedar membahas masalah uang. Karena ketika kita berbicara tentang uang ataupun harta secara khusus, maka mau tidak mau harus menyeret sekian banyak kegiatan kita. Entah itu harapan, angan-angan, atau pekerjaan, atau yang semisal dengannya. Dan ini adalah perkara yang tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan padanya. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lewati pula pada waktu yang berlalu tentang keutamaan kefakiran, Hanya saja di sana untuk mempraktekannya ini tidak mudah. Bahkan ini pun dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dalam sebuah kisah pula yang singkat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain, pergi ke negeri Bahrain untuk mengambil apa? Jizyah, mengambil upeti, pajak. Nah, yang diberlakukan pada orang-orang kafir. Maka kemudian datanglah beliau beserta harta pajak dan upeti tersebut. Fasami'atil ansar bi qudum Abu Ubaidah, maka para sahabat Ansar pun mendengar datangnya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah sudah datang. Berarti apa? Siap-siap dapat bagian. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat subuh bersama mereka, selesai salat, fata'aradu lahu, maka mereka segera untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta apa? Minta bagian. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul pun tersenyum kepada mereka. Hina ra'ahum, ketika Nabi melihat mereka. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, azunnukum sami'tum anna Ubaidah bin al-Jarrah qadima bi syai'in minal Bahrain. Nah, saya kira kalian ini memang telah mendengar
tentang datangnya Abu Ubaidah bin Jarrah yang membawa sesuatu dari Bahrain, bisyai'in, sesuatu dari negeri Bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, absyiru, berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian, wa amilu ma yasurrukum, dan ambillah sesuatu yang menyenangkan kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikum dunya, hanya saja yang saya khawatirkan menimpa kalian adalah apabila dunia ini telah dibentangkan untuk kalian. Kama busitat, sebagaimana telah dibentangkan alaman kana qablakum, bagi orang-orang yang sebelum kalian. Fatanafasuha, maka mereka pun berlomba untuk mendapatkannya. Mereka berlomba untuk mendapatkannya. Nah, fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga hal tersebut membinasakan mereka, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Khawatir ini akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kita ini binasa. Dan saya kira antum juga sudah mengetahui sedemikian banyaknya ayat dan hadis yang berbicara masalah ini. Entah itu berbicara secara khusus, nasihat secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang berwujud sebagai suatu cerita. Pernah kejadian demikian dan demikian, para sahabat itu kehidupannya seperti ini dan seperti itu. Saya kira juga antum sudah mengetahuinya. Sekarang permasalahannya, sebagian mengatakan bahwa bukankah terkadang atau banyak karena sebab kefakiran, karena sebab kemiskinan, itu menjadikan orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab dia fakir, akhirnya rela bekerja melalui perkara-perkara yang buruk yang dilarang Allah. Dia rela meninggalkan kewajiban karena dia fakir, karena butuh uang, sehingga justru menjerumuskan dia kepada keburukan. Nah, sehingga bukankah lebih baik bagi kita ini untuk hidup berkecukupan, hidup dengan memiliki harta demikian dan demikian, sehingga kita kaum muslimin tidak direndahkan oleh umat yang lain, tidak dilecehkan, dan kita menjadi orang-orang yang kuat, sehingga dakwah ini juga semakin kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Juga untuk menghilangkan rasa hasad kita pada orang-orang yang diberikan kelebihan, juga agar supaya kita ini terlindungi dari perkara-perkara yang nista karena kita punya harta. Bukankah demikian ini lebih baik? Nah, dibanding kita miskin tapi harus meminta sana, meminta sini, merepotkan orang sana, merepotkan orang sini, harus rela demikian dan demikian karena kemiskinannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian fuqara dari kalangan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan perasaan mereka tentang orang-orang kaya, bahwa orang-orang kaya itu dhahaba ahli dusuri bil ujur, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala yang banyak sekali. Mereka mengungkapkan tentang orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Jadi yang miskin mengungkapkan
curhat kepada Nabi tentang orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya ini pergi dengan membawa harta, membawa pahala yang banyak maksud saya. Pergi dengan membawa pahala yang banyak. Kenapa? Karena kami beribadah, mereka juga beribadah sama. Giliran berbicara masalah infak, mereka berinfak, kami tidak bisa. Nah, sehingga berarti mereka lebih banyak, karena ibadahnya tidak jauh beda. Tapi kalau berbicara harta, mereka rajin berinfak. Kita mau pengen infak tidak bisa. Berarti mereka lebih banyak pahalanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari, apakah kalian ingin sama dengan mereka? Maka Nabi mengajari dengan zikir. Nah, bahwa tasbih adalah sedekah. Kalimat tasbih subhanallah adalah sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Tiap kalimat pujian kepada Allah, alhamdulillah atau semisal dengan itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Tiap takbir itu sedekah. Mereka bersedekah dengan harta, kalian bisa bersedekah dengan zikir. Itu adalah sedekah. Sehingga mereka merasa senang, kita punya kuncinya supaya menyamai mereka. Ulang. Nah, ternyata amalan ini bocor. Amalan ini bocor diketahui oleh mereka juga. Sehingga mereka pun mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh orang-orang fakir. Mereka juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Datang lagi kepada Nabi, ya Nabi mereka juga tahu. Nah, maka apa jawaban Nabi? Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Berbicara masalah kaya atau miskin, pada dasarnya itu tidak jauh beda, dekat. Meskipun berbicara yang paling kaya dengan yang paling miskin, tidak ada efeknya pada dasarnya. Kenapa? Karena keutamaan fakir dan keutamaan kaya itu bergantung kepada keimanan dan ketakwaannya. Bergantung kepada keimanan dan ketakwaannya. Sehingga kefakiran dia itu hanya mengikuti keimanannya. Kekayaan dia juga hanya mengikuti keimanannya. Poinnya adalah pada iman dan takwa. Bukan berbicara tentang kelebihan orang-orang yang kaya, bukan. Tetapi iman dan takwa. Hadis yang disebutkan bahwa orang-orang kaya pergi dengan bawa pahala yang banyak. Apa sebabnya? Karena keimanan dan ketakwaan mereka, karena ilmu dan amalan saleh mereka. Kalau bukan karena ilmu dan amalan saleh, tidak ada faedahnya kekayaannya. Sebagaimana orang-orang yang fakir, yang miskin, kalau bukan karena ilmu dan amalan saleh, dia pun tidak mendapatkan keutamaan fakirnya. Fakir itu ada keutamaan sendiri. Nah, sebagaimana orang kaya punya keutamaan, yang fakir juga. Hanya saja ini tidak lari dari iman dan takwa. Kalau dikatakan bukankah dengan miskinnya kita direndahkan sama orang lain? Juga bergantung kepada iman. Kalau keimanannya kuat, ejekan orang yang mengejek, celaan orang yang mencela itu tidak ada, Pak. Tidak ada apa-apanya. Semuanya itu menjadi rendah. Ucapan manusia itu menjadi rendah ketika dia benar-benar baik keimanannya, baik ketakwaannya. Bagaimana kalau menimbulkan hasad dia kepada orang-orang kaya? Juga berbicara keimanan, itu menunjukkan rendahnya iman dia. Kenapa dia hasad? Berarti dia rendah imannya. Nah, bagaimana kalau dia terjatuh pada amalan yang buruk? Dia rela melakukan keburukan dan rela meninggalkan kewajiban karena untuk mencari harta. Berarti rendah pula iman dan takwanya. Kalau kuat imannya tidak seperti itu. Kalau kuat iman dan ketakwaannya, tentu dia tidak akan melakukannya. Sebagaimana orang yang kaya, kalau bukan karena iman dan takwanya, dia tidak akan bersedekah, berinfak. Nah, kalau bukan karena iman dan takwanya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu,
maka dia pun bukan termasuk orang-orang yang salih. Bukan termasuk orang-orang yang salih. Nah, sehingga berapa banyak kita dapatkan orang-orang yang mungkin kita pandang rendah karena ia fakir, kita memintingkan mata kepada mereka, ini orang kayak gini. Tapi luar biasa dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang risiko bagi orang yang miskin, orang yang fakir untuk bersabar, risiko dia sabar. Sebagaimana risikonya orang yang kaya itu harus banyak bersyukur. Dan tidak mudah. Tidaklah dikatakan syukur itu lebih mudah dibanding sabar. Siapa bilang mengatakan syukur itu lebih mudah dibanding sabar? Nah, dan tidak pula sabar dikatakan lebih sulit dari syukur. Siapa yang mengatakan sabar juga lebih sulit dari syukur? Nah, karena masing-masingnya ini menempati tempatnya. Masing-masingnya menempati tempatnya. Bisa jadi ketika ia merasakan kefakiran dengan sibuk dengan keilmuan, dengan amalan, dia sibuk dengan perkara yang demikian. Tapi giliran seandainya saja dia itu orang yang kaya, itu justru tidak sempat mikirkan ilmu, tidak sempat mikirkan amal, karena dia sebab penghasilannya pas-pasan sedikit. Nah, pokoknya ya secukupnya dia sudah merasa senang, sehingga hari-harinya, waktu-waktu kosongnya dia gunakan untuk amalan saleh dan seterusnya, sibuk dengan belajar dan seterusnya. Seandainya dia kaya, itu bisa jadi malah tidak sempat ibadahnya. Nah, tidak sempat ibadahnya, sedikit-sedikit harus menjamak dan mengqashar sholatnya. Kenapa? Jam terbangnya tinggi. Hari ini harus ke Jakarta 2 hari, ada pulang harus ke Singapura lagi. Setelah itu harus ke Sulawesi, harus ke Kalimantan. Sibuk kesana kemari mikirkan usahanya. Akhir bulan harus mumet lagi, gaji karyawannya gimana? Saya punya karyawan 2.500 orang. Ini gajinya berapa ratus juta setiap bulannya. Pusing lagi. Nah, sehingga pusingnya dia memikirkan apa? Harta yang dia miliki. Ya mungkin orang mikir, wah itu enak ya, naik mobil kemana-mana kalau di kota. Kalau keluar negeri naik pesawat. Nah, karena kalau naik perahu ke luar negeri capek, kan begitu. Ya mungkin kita pandang enak, makanannya fried chicken, Kentucky fried steak misalnya. Makanannya kalau malam serba sate, serba daging-dagingan, kita mikir itu enak ya. Itu pandangan kita. Tapi kalau kita boleh bongkar-bongkar hatinya orang, bukan hatinya kita itu, hatinya dia. Kalau boleh kita bongkar, isinya itu apa? Isinya itu bunek. Tapi isinya itu pusing dia. Kenapa? Harus mikir ini, harus mikir itu. Kalau karyawan itu dipikir, tapi kalau bos harus mikir karyawannya. Nah, sedangkan karyawan paling mikir keluarganya, sedangkan bos harus mikir banyak orang, kan gitu. Kalau kita bongkar-bongkar mungkin lebih bunek dari kita. Kita paling utang, mikir, pusing. Bayar utang berapa? 100.000. Enggak lunas-lunasin 100.000. Pusing. Dia mikirnya, saya punya utang 2 miliar nih. Bingung nih caranya bayar gimana. Nah, penghasilan cuma 1,5 miliar, hutangnya 2 miliar. Kalau kita mungkin, Masya Allah, penghasilannya 1,5 miliar setahun. Nah, kita cuma berapa ratus ribu sebulan. Nah, akan tapi semuanya ini kembali kepada iman dan takwanya. Ini kembali kepada keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf tentang ahlul hadis, man talabal hadisi aflah. Orang yang mencari hadis harus siap apa? Siap rugi, harus siap bangkrut, harus siap gulung tikar. Nah, orang yang mencari hadis, orang yang mencari ilmu, kenapa? Karena harus mengorbankan dunianya, harus siap-siap jadi orang fakir. Orang jadi santri, ya harus siap-siap jadi orang fakir. Kalau antum punya anak-anak dipondokkan, nah menjadi santri, orang tua juga harus siap
anak saya harus siap jadi orang apa? Miskin. Meskipun nanti juga jadi orang kaya, seandainya. Tapi harus siap yang pertama. Ini ajarannya salaf. Bukan kita diperintahkan miskin, bukan. Tetapi ini resiko. Sebagaimana resikonya orang yang usaha harus siap jadi orang kaya. Orang yang usahanya lancar, urusan dunianya, tajirun ghaniyun, usaha ini usaha itu harus siap jadi apa? Harus siap jadi orang kaya. Karena dia sibuk ngurusi usahanya. Sedangkan orang yang belajar ilmu agama, sibuknya ngurusi agama, dia harus siap jadi orang miskin. Begitu ya. Nah, jangan sibuk agama harus siap jadi orang kaya. Lalu dikira agama itu untuk nyari duit. Nah, dikira agama untuk nyari duit. Barang siapa yang amalan saleh yang harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu, kemudian dia susupi hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajid raihatal jannah. Ia tidak akan mencium wanginya surga. Jadi amalan yang seharusnya ikhlas karena Allah, memang tujuannya hanya untuk Allah murni, tapi dia ganti keinginannya untuk apa? Kehidupan dunia, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Misalnya apa? Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu syar'i, tapi dia niatkan, wah nanti jadi kiai, wah lumayan, saya bisa ini, bisa itu, wah bisa punya ini, bisa punya itu. Nah, ini dikhawatirkan. Justru sebaliknya, ia harus siap pusing 7 keliling begitu untuk memikirkan apa yang menjadi tanggungannya. Mungkin orang bisa berpikir sederhana. Apa mikir sederhana? Ya mikir keluarganya, selesai. Nah, tetapi seorang alim atau seorang dai harus rela mengorbankan waktunya mikir banyak orang. Kalau cuma mikir keluarganya, ya tidak ada dakwah. Nah, kalau masing-masing kita sibuk, sudahlah. Nah, kalian sibuk dengan urusan keluarga, ya sudah, saya juga sibuk urusan keluarga. Kalian belajar sendiri-sendiri aja. Kalau kira-kira seperti itu, seandainya semua ulama seperti itu, meskipun tidak akan mungkin, cuma misalnya, kira-kira kita jadi apa? Baik. Kira-kira apa? Kita ini tidak ada wujudnya sebagai orang-orang yang saleh. Nah, tidak ada wujudnya sebagai orang-orang yang saleh. Dan ini adalah fadilahnya para ulama. Hafizahumullah wa rahimahumullah jami'an. Mereka rela mengorbankan waktu siang dan malamnya untuk memikirkan kita. Sayangnya kita tidak mau dipikirin. Nah, tidak mau membantu mereka di dalam dakwah ini, dan mudah-mudahan tentunya kita menjadi orang-orang yang memudahkan dakwah ini. Sekarang misalnya Mas Syekh datang ke Indonesia jauh-jauh, apa cuma karena pengen naik pesawat? Hah? Kalau cuma pengen naik pesawat gampang, kan begitu. Nah, bukan karena itu, atau karena ingin rekreasi lah. Kebetulan belum pernah ke Indonesia ini, ada tawaran asik juga pergi ke Indonesia. Apa seperti itu? La wallahi la, bukan karena demikian. Kalau karena itu, sudah dari dulu Syekh Ubaid mau datang. Karena dari awal Syekh Ubaid memang sudah ditawari. Hanya saja beliau mengatakan waktu itu, nah, kam masafa baina Saudiyah ila Indonesia, berapa jauh perjalanan Saudi ke Indonesia? Yang dijawab jaraknya sekian dan sekian, kira-kira perjalanan sekian jam. Nah, apa jawaban saya? Wallahi la taqarribna ilaina. Demi Allah, seandainya kalian dekatkan kepada kami sedikit aja. Nah, artinya apa? Beliau tidak bisa. Karena apa? Beliau sudah dalam keadaan juga a'ma, beliau buta, sehingga perjalanannya jauh sekali. Tapi Masya Allah, karena dakwah, nah, karena Islam dan muslimin, karena ukhuwah, beliau rela jauh-jauh ke sana untuk menemui kita, meskipun hanya sebentar saja. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada sebagian
manusia. Allah taala alam bisawab. Saya cukupkan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah dunia ini dan diberikan harta yang barakah, bukan harta yang sekedar banyak, tapi harta yang barakah insyaallah taala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis besok sudah mulai libur insyaallah ya. Kamis besok sudah mulai kosong, atau mungkin sebelum Kamis sudah kosong. Mulai Senin sudah kosong taklimnya. Ada pengumuman? Tidak ada. Berarti mulai Senin. Ahad masih ada? Sudah tidak ada. Berarti mulai Ahad. Sabtu masih ada? Masih. Oh, berarti mulai Ahad taklimnya sudah tidak ada. Sampai waktu yang akan ditentukan oleh panitia. Ya. Ada yang belum menjadi panitia? Siap-siap daftar sama panitia. Mungkin butuh. Saya punya keahlian komputer misalnya antara antum. Nah, saya punya keahlian komputer, saya bisa bantu apa? Harus aktif. Kalau pasif kita juga bingung. Mau nunjuk nggak enak juga. Tapi kalau antum aktif, oh ini ada ikhwan memang pengen bantu kan lumayan. Insyaallah ya. Tafadhol, silakan. Barakallahu.